Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Hidayati, NIM 22316104. Dan saya Salsabila Ahlia dengan NIM 2231611021. Kami dari kelas 7A. Di sini kami akan menjelaskan 2 soal untuk memenuhi UAS mata kuliah Kapital Selekta. Mari kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama kita akan membahas soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 yaitu diketahui X1 X2 dari X kuadrat plus AX plus BC sama dengan 0, dan X2 X3 akar dari X kuadrat plus BX plus AC sama dengan 0 dengan BC tidak sama dengan AC. Nah, maka buktikan bahwa X1 dan X3 adalah akar-akar dari X kuadrat plus CX plus AB sama dengan 0. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama dari persamaan yang pertama itu X kuadrat plus AX plus BC sama dengan 0. Kita mencari jumlah akar dan hasil akar dari persamaan pertama yaitu X kuadrat plus AX plus BC sama dengan 0. Nah, untuk jumlah akarnya jumlah akar dari X1 plus X2 itu sama dengan negatif A, dan hasil kali akarnya itu sama dengan BC. Untuk persamaan yang kedua, X kuadrat plus BX plus AC sama dengan 0. Untuk jumlah akarnya yaitu minus B, dan juga hasil kali akarnya sama dengan AC. Nah, ini jumlah akar dan hasil kali akar dari kedua persamaan tersebut. Nah, dari jumlah dan juga hasil kali akarnya kita temukan bahwa X2 itu merupakan persekutuan dari kedua persamaan. Maka kita dapat mengurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua, yaitu X kuadrat plus AX plus BC dikurang dengan X kuadrat plus BX plus AC sama dengan 0. Nah, kita kurangkan kedua persamaan ini yaitu AX min BX plus BC min AC sama dengan 0. Nah, kemudian AX min BX ini kita keluarkan variabel X nya yaitu X A min B tambah dikurang. Kemudian variabel C nya kita keluarkan yaitu C B A min B
tulis X min C dari A min B sama dengan 6. Karena A min B itu tidak sama dengan 0, itu karena A itu tadi tidak sama dengan 0 ya, sesuai dengan syaratnya. Nah, maka X min C sama dengan 0, sehingga X sama dengan C. Jadi akar persekutuan dari X2 itu sama dengan C. Nah, setelah nilai X2 itu ketemu, yaitu X2 sama dengan C. Nah, maka kita substitusikan ke dalam persamaan pertama, yaitu kita substitusikan nilai X2 tadi ke dalam persamaan pertama. Nah, karena tadi X2 itu adalah C, maka kita bisa tulis C kuadrat plus BC plus AC sama dengan 0. Atau kita juga bisa tulis C dan kurung C plus B plus A sama dengan 0. Nah, maka dari itu di sini kita bisa tahu bahwa C itu tidak sama dengan 0, karena jika C sama dengan 0, maka BC sama dengan AC sama dengan 0, yang dimana itu bertentangan dengan syaratnya dari soal tersebut. BC tidak sama dengan AC. Nah, maka C plus B plus A sama dengan 0, sehingga A plus B sama dengan minus C. Nah, setelah itu setelah kita substitusikan ke persamaan pertama, kita lanjut mencari nilai X1 dan X2. Nah, dari persamaan yang pertama terlebih dahulu, itu X1 ke X2 sama dengan minus A. Nah, X1 plus, karena X2 tadi sama dengan C, maka kita tulis X2 di sini itu C sama dengan minus A. Nah, sehingga X1 sama dengan minus A minus C. Nah, untuk persamaan keduanya, itu X2 plus X3 sama dengan minus B. Kemudian kita masukkan nilai C ke dalam X2, C plus X3 sama dengan minus B, atau X3 nya sama dengan minus B minus C. Nah, setelah nilai dari X2 dan X1 dan X2 nya ketemu, maka kita lanjut mencari jumlah akarnya.
jumlah akar dari X1 dan juga X3. Nah, kita jumlahkan X1 plus X3 sama dengan nilai X1 nya itu minus A minus C ditambah minus B minus C sama dengan A minus A minus B dikurang 2C. Atau minus A plus B minus 2C. Nah, karena A plus B itu merupakan C minus C, maka kita bisa tulis minus dalam kurung minus C min 2C atau C kurang 2C sama dengan minus C. Ini adalah jumlah akar dari X1 dan juga X3. Selanjutnya kita cari hasil kali akar dari X1 dan juga X3. Nah, hasil kali akar dari X1 dan juga X3 sama dengan minus A minus C kali minus B minus C sama dengan AB plus A plus AC plus BC plus C kuadrat. Atau AB plus C kali A plus B plus C kuadrat. Ini kita bisa sederhanakan seperti ini. Nah, karena A plus B tadi itu kan minus C, maka kita bisa tulis AB plus C minus C plus C kuadrat. Nah, maka AB C dikali minus C tadi kan jadinya minus C kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Nah, maka hasilnya A B. Nah, jadi nilai ini ya, nilai dari jumlah akarnya itu minus C dan juga A B. Ini tuh jumlah akar dengan minus C dan juga hasil kali AB. Nah, maka itu sesuai dengan persamaan X kuadrat plus CX plus AB sama dengan 0. Nah, maka terbukti bahwa
X1 dan X3 merupakan akar-akar dari X kuadrat plus DX plus AB sama dengan 0. Selanjutnya adalah nomor 7. Soalnya adalah tentukan nilai dari kombinasi 0 dari 2010 ditambah kombinasi 2 dari 2010 ditambah kombinasi 4 dari 2010 ditambah kombinasi 2010 dari 2010. Nah, cara mengerjakannya yaitu dengan menggunakan teorema binomial. Dengan teorema yang ke 1.4, yaitu sama ada kombinasi 0 dari n ditambah kombinasi 1 dari n ditambah kombinasi 2 dari n ditambah kombinasi 3 dari n hingga kombinasi K dari N dan ditambah hingga kombinasi N dari N. Nah, ini sama dengan 2 pangkat N, atau dengan ada itu kombinasi 0 dari N ditambah kombinasi 2 dari N ditambah kombinasi 4 dari N ditambah hingga terus sama dengan ada kombinasi 1 dari N ditambah kombinasi 3 dari N ditambah kombinasi 7 dari N tambah hingga sama dengan 2 pangkat N min 1. Nah, dari soal ini kita bisa tentukan kalau kita mengerjakannya dengan teorema 1.4 yang N dari kombinasi 0 dari N ditambah kombinasi 2 dari N ditambah kombinasi 4 dari N ditambah seterusnya, dan nanti sama dengannya dengan 2 pangkat N min 1. Jadi, maka dengan teorema 1.4 tadi kita bisa ambil kombinasi 0 dari 2010 ditambah kombinasi 2 dari 2010 tambah kombinasi 4 dari 2010 dan ditambah seterusnya hingga kombinasi 2010 dari 2010 itu sama dengan tadi 2 pangkat N min 1. Nah, kita masukin N nya 2 pangkat N nya 2010 dikurangin 1. 2 pangkat 2010 dikurangin 1 adalah 2009. Nah, 2 pangkat 2009 itu adalah 605. Jadi, nilai dari kombinasi 0 dari 2010 ditambah kombinasi 2 2010 dari 2010 ditambah kombinasi 4 dari 2010 hingga kombinasi 2010 dari 2010 adalah 2 pangkat 2009 atau 605. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.